Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria rapi dengan memakai peci putih yang tengah duduk sambil membaca sebuah buku di dalam sebuah kereta yang menuju ke Turki. Pria ini bernama Robert. Kemudian Jin memperlihatkan seorang anak kecil bersama seorang wanita dan juga ayahnya. Karakter si ayah ini akan saya sebut dengan nama Samsul. Samsul adalah pria yang berasal dari Turki. Kemudian si Samsul pergi ke gerbong lainnya untuk bersantai, dan kemudian Robert mengikutinya. Mereka berdua sempat berbincang. Si Samsul pun bertanya kepada Robert, apa tujuan ke Turki? Robert pun menjawab dia sedang mencari seorang pria Turki yang menikah dengan wanita Amerika dan memiliki seorang anak perempuan. Robert menjelaskan pria itu adalah pria yang kasar yang sedang menghukum istrinya dengan cara merebut anaknya dan membawanya ke Turki. Si Samsul menyadari bahwa orang yang Robert cari adalah dirinya. Oleh karena itu dia menyuruh teman-temannya untuk menghajar Robert. Dan di sini kita bisa melihat kemampuan yang dimiliki oleh Robert adalah melakukan sesuatu yang disebut dengan hipotesis prediksi, di mana dia menganalisis segala hal yang ada di sekelilingnya sebelum melakukan sebuah tindakan kemampuannya. Kemudian Robert menghampiri si Samsul dan memberikan sebuah pilihan padanya. Apakah dia ingin rasa sakit yang sangat menyakitkan atau rasa sakit yang bisa merubah hidupnya? Kemudian film pun dimulai. Selanjutnya scene berpindah dengan memperlihatkan penampilan Robert yang berbeda dengan sebelumnya, dimana sekarang dia sudah tidak berjenggot dan kepalanya tidak botak lagi, dan saat ini dia berprofesi menjadi seorang sopir taksi online. Kemudian pada scene berikutnya terlihat seorang pria bernama Albert yang nampak baru pulang bekerja. Tiba-tiba dia melihat si istrinya dengan keadaan luka di wajahnya akibat penganiayaan. Seorang pria jahat itu kemudian menembak istri Albert tepat di depan matanya. Kemudian dia pun ikut dibunuh oleh para pria jahat itu. Entah apa alasan mereka melakukan hal itu, yang jelas sepertinya mereka melakukan hal demikian memang mendapat perintah dari seseorang. Scene berpindah lagi memperlihatkan Robert yang kembali menjalankan pekerjaannya sebagai sopir taksi online. Suatu saat dia mendapatkan pesanan penumpang dari seorang pria. Pria itu memintanya untuk mengantarkan seorang wanita ke apartemennya. Wanita tersebut terlihat sedang kesakitan. Tak lama Robert kemudian kembali menghampiri pria tadi ke apartemennya. Ia menjelaskan bahwa dirinya mengantarkan wanita itu ke rumah sakit karena luka yang dideritanya. Robert kembali menghampiri pria itu untuk memberi pelajaran. Robert pun kembali melakukan sebuah hipotesis prediksi, di mana kali ini dia berhasil melumpuhkan 4 pria hanya dalam waktu 29 detik. Crying now, give me your phone. Tell them the truth about what I expect. Setelah itu Robert pun bertemu dengan temannya yang bernama Susan. Susan adalah seorang wanita yang bisa dibilang sebagai seorang agensi untuk menyelidiki 2 kasus. Dan kali ini dia bersama agen lainnya yang salah satunya bernama Jeff akan menyelidiki kasus pembunuhan suami istri yang terjadi di awal film tadi. Susan bersama Deb dan anggota lainnya mendatangi TKP saat pembunuhan terjadi. Kemudian mereka melakukan sebuah penyelidikan. Suatu ketika saat Susan pulang kembali ke hotelnya, tiba-tiba dia diserang oleh 2 orang tak dikenal. Dia berusaha melawan, namun kedua pria itu berhasil membuatnya tidak berdaya.
Kemudian Jin berpindah dengan memperlihatkan Robert yang sedang berbincang dengan anak muda yang bernama Niles. Tidak berselang lama, suami Susan yang bernama Brian menelpon Robert dan memberitahu bahwa Susan telah tewas dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Robert yang mendengar kabar tersebut langsung pergi ke Washington untuk mengunjungi rumah duka. Kemudian Jin berpindah lagi memperlihatkan dua orang pria diduga sebagai pelaku yang menganiaya Susan. Saat mereka sedang berpesta, tiba-tiba sebuah ponsel berbunyi, menandakan ada panggilan masuk, dan saat panggilan itu dijawab, ruang yang mereka tempati tiba-tiba meledak. Dan di luar tempat itu terlihat beberapa orang yang ternyata mereka adalah pelaku pembunuhan suami istri di awal film tadi. Scene memperlihatkan Robert yang sedang melakukan penyelidikan tentang kasus pembunuhan Susan dengan mengumpulkan beberapa bukti. Di antaranya adalah rekaman CCTV hotel tempat Susan dibunuh. Setelah itu Robert pergi untuk mengunjungi Dave. Dia menjelaskan kepada Dave bahwa setelah dia melihat rekaman CCTV hotel, ia menemukan suatu kejanggalan tentang pembunuhan Susan, di mana hal tersebut ternyata sudah direncanakan. Selain itu, Robert juga melanjutkan penyelidikan kasus yang diselidiki oleh Susan tentang pembunuhan suami istri di awal film tadi. Dengan melihat foto korban dan di tempat kejadian perkara, kemudian Robert membayangkan dirinya berada di TKP dan memposisikan dirinya sebagai korban, dan dia kemudian mengidentifikasi dan menganalisa dengan cara memperagakan segala kemungkinan yang dilakukan oleh pelaku dalam tindakan pembunuhan itu. Selanjutnya dia kembali menghubungi Dave dan memberitahukannya tentang kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan mengenai kasus pembunuhan suami istri tersebut. Robert menjelaskan kepada Dave bahwa saat Susan melakukan penyelidikan di TKP pembunuhan suami istri tersebut, dia kemungkinan mengetahui pelakunya. Karena Susan menjadi sebuah ancaman bagi si pelaku tersebut, akhirnya dia juga dibunuh. Ketika saat Robert sedang menjelaskan pekerjaannya sebagai sopir taksi online, dia mendapatkan seorang penumpang yang terlihat mencurigakan. Dan benar saja saat di perjalanan tiba-tiba pria itu menyerang Robert. Tapi seperti kita tahu bahwa Robert bukanlah orang yang sembarangan. Dia berhasil menanganinya dan akhirnya si pria itu tewas di tangan Robert. Selanjutnya Robert membawa ponsel milik si pria itu. Di hari berikutnya, Robert kembali mendatangi Dave untuk memberitahu apa yang dialaminya. Ia menceritakan bahwa ada seorang pria yang hendak membunuhnya, dan diduga hal itu dilakukan atas suruhan si pelaku yang sebenarnya. Lalu kemudian Robert menelpon nomor si pelaku itu, dan tiba-tiba ponsel yang dimiliki Dave berdering. Dan ternyata pelaku dari pembunuhan suami istri di awal film tadi adalah Dave sendiri. Dia juga membunuh Susan karena dia bisa saja mengetahui perbuatan jahatnya. Saat mengambil ponsel dari pria yang berusaha membunuhnya, Robert sebenarnya sudah mengetahui pelakunya adalah Dave. Namun di sini kita bisa lihat bahwa selain memiliki kemampuan analisa dan bela diri yang handal, Robert juga bukanlah termasuk orang yang tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Dia tidak melakukan mengajar atau melakukan tindakan kekerasan lain terhadap Dave. Dia menghampirinya dengan tenang dan meminta penjelasan kenapa Dave melakukan perbuatan jahat itu. Setelah itu, Dave juga memberitahu bahwa dia melakukan perbuatannya tidak sendirian. Dia kemudian membawa Robert bertemu dengan komplotannya, yang ternyata mereka adalah orang yang mengeksekusi dalam pembunuhan suami istri serta dua pria yang menyerang Susan atas suruhannya Dave. Di sana Robert berkata kepada mereka dengan santai dan dengan tenang bahwa dirinya akan membunuh mereka semua atas perbuatan yang telah mereka lakukan.
Di hari berikutnya, Dave dan komplotannya mendatangi suami Susan yang bernama Brian. Mereka juga berniat akan membunuhnya, namun Robert sudah memprediksi hal itu, sehingga Robert sudah duluan menjemput suami Susan dan membawanya ke tempat yang aman. Kemudian di rumah Robert terlihat Mil yang sedang mengecat dinding rumah Robert. Tak berselang lama muncullah Dave dan komplotannya untuk mencari Robert. Mil yang panik kemudian menghubungi Robert yang sedang dalam perjalanan. Saat itu ternyata Robert sudah memasang kamera pengawas, sehingga kedatangan mereka ke dalam rumah dapat dipantau Robert. Kemudian menyuruh Mil untuk bersembunyi di tempat rahasia yang ada di lemari buku. Setelah Mil masuk, dia melihat Dave dan komplotannya dari dalam ruangan rahasia itu melalui cermin dua arah. Kemudian saat hendak menembak cermin itu, tiba-tiba Robert menelponnya, dan dia bilang dia pergi ke suatu tempat di mana Dave juga tahu tempat itu. Mereka pun akan melakukan pertempuran di tempat tersebut. Dave bersama komplotannya pun meninggalkan rumah Robert. Dirasa situasi sudah aman, Mil kemudian keluar dari tempat persembunyian untuk memeriksa keadaan. Namun saat Mil hendak membuka pintu keluar, tiba-tiba Dave sudah berada di belakang Mil dengan menodongkan pistol kepadanya. Scene berpindah kepada Robert yang menuju kota tempat tinggalnya dahulu, yang kini sedang dievakuasi karena badai besar yang terjadi. Selang beberapa waktu, Dave dan komplotannya pun juga tiba di tempat itu. Dave sama 3 orang lainnya berfokus dengan 1 orang saja, yaitu Robert. Dengan persenjataan lengkap dan canggih, mereka pun kemudian berpencar. Dan di sini Dave pergi ke tempat yang tinggi untuk menguasai keadaan di sana. Sedangkan yang lainnya berpencar menyusuri tempat-tempat di sana untuk mencari keberadaan Robert. Bisa kita ketahui lagi, Robert bukanlah orang yang sembarangan. Untuk menghadapi situasi seperti ini, Robert sudah mempersiapkan strategi dengan perencanaan yang matang, sehingga satu persatu komplotannya Dave tewas, dimulai si pria berjenggot bernama Kovac. Dia mati ditembak menggunakan senjata semacam pistol, namun menggunakan peluru seperti anak panah dari besi yang mengenai kepalanya. Disusul Ari, dia mati karena fokusnya teralihkan dengan deretan foto Susan yang menempel di sebuah dinding. Saat fokusnya teralihkan, Robert langsung menyerang dengan beberapa sabetan pisau. Dan satunya lagi namanya Resnick, dia tewas karena ledakan. Move inside, Resnick, move it. Ini tinggal Dave seorang, tapi meskipun demikian, Dave juga ternyata merupakan orang yang cukup pintar. Mil, remaja yang sebelumnya tertangkap di rumah Robert, ternyata dibiarkan hidup untuk menjadikan sandera. Saat Dave mengarahkan tembakannya ke bagasi mobil yang berisi Mil, ternyata dengan seketika Robert menembak ban mobil itu, sehingga tembakan Dave meleset dan tidak mengenai Mil. Saat Dave kehilangan fokusnya, ternyata Robert sudah berada di hadapannya, dan kemudian mereka pun bertarung yang tentu saja dimenangkan oleh juara bertahan kita, yaitu Robert.